Halo warga intelektual sekalian, wah gila, luar biasa. Kejadian seperti ini terus berulang. Jadi guys, baru-baru ini ada kejadian yang sangat-sangat mengerikan, di mana jemaat GPT atau Gereja Pentakosta di Medan Amplas, mereka digeruduk guys. Kalian yang bikin keributan. Dilarang buat ibadah. Dilarang buat ibadah. Izin belum ada. Dan buat juga. Wow, luar biasa. Lagi dan lagi umat Kristen digeruduk. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa digeruduk? Apakah karena tidak ada izinnya? Ya, kemudian kenapa masalah ini terus terjadi? Dan pertanyaan yang paling misterius itu atau yang paling susah dipecahkan itu adalah Medan itu kan bisa dikatakan bahwa di sana banyak banget orang Kristen. Dan banyak di luar orang Medan menganggap bahwa Medan itu mayoritas Kristen. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau di Medan itu misalnya mayoritas Kristen, lalu kenapa orang Kristen beribadah di Medan itu harus dihalang-halangi? Apa alasannya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Saya tidak berpihak pada siapapun, saya tidak berpihak pada umat Muslim, saya tidak berpihak pada umat Kristen. Saya benar-benar netral ya. Saya bahas dari sudut pandang yang paling ilmiah. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa di Medan akhir-akhir ini ada banyak penolakan pembangunan gereja? Apakah karena Medan itu semakin hari semakin intoleran? Apa penyebabnya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Jadi guys, kronologinya jemaat GPT atau Gereja Kristen Protestan, mereka sebenarnya beribadah itu biasalah ya, orang-orang Kristen itu kalau tidak punya izin untuk beribadah itu kan mereka biasanya beribadah di hotel misalnya, kemudian di gedung-gedung bertingkat misalnya. Nah, karena umat daripada gereja tersebut ada yang lansia, lansia itu kan harus digotong ke lantai kedua gitu ya, belum lagi harus menggunakan tangga, tidak punya lift ya, itu kan sangat menyusahkan sekali ya. Lansia yang pakai ini guys ya, yang pakai kursi roda ya. Jadi di video ya yang viral baru-baru ini ada seorang lansia kursi roda mau ibadah, tapi ya susah sekali karena ibadahnya itu di lantai 2. Nah, karena mereka terbiasa ibadahnya itu di tempat ibadah yang sewa gitu ya, biasanya kan di ruko ya, di hotel dan sebagainya ya. Nah, mereka sebenarnya punya inisiatif untuk bangun gereja, namun permasalahannya ya lagi-lagi izinnya dipersulit. Kenapa izinnya dipersulit? Ini pertanyaan besar ya. Kenapa izin dipersulit? Apa alasannya? Emang kalau kita ngasih izin pembangunan gereja itu tiba-tiba banyak orang murtad gitu? Itu kan yang jadi pertanyaan besar. Kenapa gitu? Ya, dari mana sumber ya kenapa kita itu tidak memberikan izin? Lama guys ya saya mempertanyakan ini. Karena saya itu mahasiswa sastra ya. Jadi kenapa saya sering bahas agama? Karena sastra itu juga mempelajari tentang budaya ya, Fakultas Ilmu Budaya. Jadi agama itu bagian daripada budaya juga sebenarnya. Ya, bukan berarti saya mengatakan agama itu budaya, tapi bagian daripada budaya. Ya, tradisi-tradisi budaya setempat itu biasanya menyatu dengan agama. Sama seperti agama lokal misalnya. Agama lokal itu kan menyatu dengan agama kan, tradisinya menyatu kan. Agama Yahudi itu kan menyatu dengan budaya Yahudi kan. Ya, kemudian agama Islam itu menyatu dengan budaya Arab kan. Jadi itu tidak bisa dipisahkan sebenarnya guys. Jadi makanya ini bagian daripada saya sebenarnya. Nah, jadi secara antropologi ternyata alasannya itu cukup bikin saya terenyuh guys. Apa itu alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena ya pada intinya ya mereka takut kehilangan umat. Itu sebenarnya intinya. Kalau misalnya ada pembangunan gereja misalnya, ya nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Ya ada banyak orang yang takut kehilangan umat gitu ya. Ada yang takut kehilangan pengikut gitu dan lain sebagainya. Nah, apakah ini bentuk daripada intoleransi?
yes, ini bentuk daripada intoleransi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini baik atau tidak? Ini nggak bagus, guys, ya. Anak kecil juga sebenarnya tahu bahwa ini nggak bagus. Anak kecil itu baru lahir, ya, masih bayi. Mereka itu tidak ada pemikiran intoleransi. Nggak ada pemikiran intoleransi. Buktinya apa? Buktinya, ya, saya sering memperhatikan anak kecil ya, yang masih bayi gitu, atau umur setahun, 2 tahun gitu. Ya, mereka biasanya tidak pernah yang namanya bahas-bahas agama gitu. Lu agamanya ini, kita nggak bisa main ya. Nggak ada seperti itu. Jadi bisa dikatakan bahwa intoleransi itu ya didikan, tradisi gitu ya. Ya bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa izin ini selalu dipersulit gitu ya? Apa alasan lain? Apakah ini dipengaruhi oleh ideologi agama itu sendiri? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama itu sendiri? Ya, ini yang jadi pertanyaan besar, guys. Banyak yang mengatakan, jangan salahin agamanya dong, salahin orangnya. Guys, gini. Kalau di Konoha itu atau di Medan misalnya, di Amplas itu, mayoritas orang tidak beragama misalnya. Apakah mereka peduli dengan orang yang bikin gereja? Mereka nggak peduli. Kalau di sana mayoritas Buddha misalnya, Hindu misalnya. Ya, Hindu juga sebenarnya di India sudah mulai kacau ya. Itu nggak akan bermasalah. Kalau misalnya nih agama lokal di sana banyak ya, apakah ada pelarangan pembangunan gereja? Nggak ada. Lalu apa masalahnya? Ya masalahnya ya karena kita beragama. Ya, sorry to say ya. Sorry to say, karena kita beragama tertentu gitu. Itu yang mempengaruhi. Sorry to say, karena ideologi agama gitu. Karena tradisi dalam beragama, itu yang mempengaruhi. Lalu kenapa pemerintah tidak tegas dengan hal ini? Apa alasannya? Ya karena pemerintah takut juga gitu. Ya, kenapa pemerintah takut? Ya karena mereka, kalau misalnya nih ya, wali kota misalnya. Wali kota Medan misalnya. Ya, siapa sih wali kota Medan? Yang kemarin viral itu, yang konon katanya beli air itu sampai miliaran gitu. Siapa namanya? Riko Aas ya. Nah, Pak Riko Aas itu pernah mengatakan tidak ada yang namanya diskriminasi terhadap minoritas di Medan atau terhadap beragama. Tapi terjadi juga kan, ya kan? Kalau misalnya mengatakan, oh nggak ada izinnya, emang izinnya dipersulit, sengaja dipersulit, ya. Jadi sebenarnya harusnya pemerintah hadir di sini, cuman pemerintah kita itu kan takut, ya takut nggak dipilih lagi gitu. Jadi di Konoha itu ada banyak orang yang intoleran ya. Jadi ceritanya gini, ya, ini semacam lingkaran setan ya. Agak susah saya menjelaskan, tapi ya saya akan cari cara untuk mempersimpel ya. Gini. Di Konoha itu ada banyak orang yang intoleran. Kita harus mengaku itu. Menurut data dari BPN ya, bukan BPN sorry ya, BNPT. BNPT mengatakan ada sekitar 33 juta orang yang intoleran di Konoha. Nah, yang 33 juta orang ini ya sebenarnya itu yang parah ya. Yang ringan-ringan ada juga kan. Jadi ada kurang lebih ratusan juta lah di Konoha yang intoleran. Nah, kalau ada orang yang ratusan juta intoleran di Konoha, ya, lalu kita minta ya izin pembangunan rumah ibadah misalnya. Apakah mereka akan memberikan? Enggak. Mereka tidak akan memberikan. Namanya intoleran ya kan. Lalu harusnya pemerintah hadir di sini, memutus ini ya. Tapi pemerintah nggak mau mengambil risiko. Karena apa? Karena pemerintah itu ya, seperti gubernur, wali kota. Kalau mereka melawan arus ini kan arus kuat ya. Ini kan semacam lingkaran setan ya. Kenapa orang Kristen itu selalu bermasalah saat ibadah? Karena izinnya nggak ada gitu ya. Izinnya diurus bertahun-tahun kagak ada gitu ya. Ya, kenapa izinnya kagak ada? Karena banyak orang yang intoleran gitu ya. Nah, gimana cara memutus intoleran nih? Ya, harusnya bisa pemerintah dengan tegas gitu ya. Nggak boleh melakukan seperti itu. Ya, tapi permasalahannya pemerintah harus ikut ke masyarakat yang intoleran. Nah, itu anehnya gitu. Ya, pemerintah kita itu harus ikut sama masyarakat yang intoleran. Kenapa harus ikut? Kenapa harus mengikuti arus? Kenapa harus mengikuti kemauan mereka? Karena mereka mayoritas. Nah, ketika mereka mayoritas, mereka intoleran, ya mereka kan mengancam pejabat itu kan, awas nanti lu ya, kalau mencalonkan gubernur lagi atau wali kota lagi, gua nggak akan pilih lo. Ya, itu faktanya guys.
Itu fakta pahit ya. Banyak orang menghindari pembahasan ini, tapi pada faktanya seperti itu. Apakah saya salahkan pemerintah? Enggak, saya nggak menyalahkan pemerintah. Ya, saya nggak menyalahkan pemerintah, guys. Kemudian solusinya apa? Ini solusinya itu sebenarnya sudah sangat-sangat rumit sekali ya. Tapi gini guys. Ya, di video sebelumnya ada tuh seorang bapak ya. Saya pernah bikin videonya beberapa bulan yang lalu ya. Ketika terjadi penolakan penjualan daging babi di Medan. Jadi ada seorang bapak mengatakan, Konoha ini dibagi dua aja gitu. Karena sudah berbeda pola pikir gitu ya. Di Konoha itu sudah banyak orang yang intoleran. Kan kalau udah intoleran itu udah nggak bisa dirubah lagi kan, susah kan. Yang bisa merubah ini kan pendidikan. Sementara pendidikan kita juga intoleran kan. Guru-guru di Konoha juga banyak yang intoleran kan. Nggak semuanya tapi di Sekolah Meron ya. Ya guru-guru di Konoha itu banyak yang intoleran. Nggak percaya, ada kasus dulu di Sibolga ada tuh. Guru yang intoleran. Ya, guru agama lagi coba. Ya kan. Saya tidak asal mangap gitu. Ya. Di agama, lembaga keamanan juga banyak masalah kan. Seperti yang akhir-akhir ini viral gitu. Jadi untuk memutus yang namanya intoleransi ini nggak ada cara lain. Ya, untuk jadi negara maju itu susah. Ya, ini dulu yang dibenerin dulu gitu, intoleransi dulu gitu ya. Jadi ini sebenarnya semacam bom waktu. Presiden nggak peduli gitu ya. Kalau presiden peduli dengan kasus seperti ini, dia nggak akan kepilih lagi. Ya, ini masalah yang sangat besar sekali sebenarnya. Tapi diabaikan pemerintah karena apa? Karena ini dianggap berisiko gitu. Siapa yang bisa ngebahas ini dengan benar? Saya juga ngebahas ini pasti nanti di-banned sama YouTube lah, apalah segala macam gitu. Ya. Jadi susah emang ya. Kalau ngebahas seperti ini susah banget ya. Ya solusinya itu ya kalau nggak bisa dinasehati, ya, kalau nggak bisa dikasih nasihat, biarlah peristiwa yang menasehati. Ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya, ya kalau Konoha itu banyak yang minta merdeka, saya tidak menyarankan ya. Ya mereka bisa akan berubah pikiran juga kan. Ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk bisa dari Konoha, tapi nggak ada lagi cara lain. Nggak ada cara lain lagi. Solusi dua negara itu menurut saya pribadi. Karena perbedaan pola pikir yang sangat signifikan. Satu intoleransi, satu toleransi gitu ya. Itu tuh perbedaannya sangat signifikan. Kalau misalnya mengatakan, oh orang-orang Kristen itu kan sebenarnya nggak semuanya toleransi. Ya, saya mengaku itu. Nggak semuanya orang Kristen baik. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, coba sebutkan ya. Saya naik sama yang tuh video, sebutkan satu saja ya, satu saja negara mayoritas Muslim yang toleransi di dunia ini. Satu saja. Masuk 10 besar. Adakah? Gak ada. Saya tidak memojokkan agama di sini, di Sekolah Meron ya. Harusnya kan kita merenung ya, kenapa nggak ada masuk 10 besar negara Muslim, mayoritas Muslim gitu ya, yang toleran? Nggak ada. Menurut data dari indeks toleransi, ya kita bicara by data ya, data yang ilmiah. Saya tidak asal mangap di sini, saya tidak ngarang gitu. Ya menurut data yang ilmiah, justru negara Kristen lah yang rata-rata toleransi. Itu menurut data. Kalau data mengatakan bahwa agama misalnya nih, ya agama ABC yang toleransi, saya akan mengatakan sebenarnya, misalnya nih agama Islam ya, yang paling toleransi di dunia, saya akan mengatakan apa adanya. Pada faktanya menurut data dari intoleran, nggak ada tuh. Ya. Maksudnya menurut data dari indeks toleransi nggak ada tuh masuk negara Muslim. Itu yang jadi pertanyaan. Ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya hanya menjelaskan secara ilmiah. Jadi kalau Anda tersinggung, ya bantah pakai data yang ilmiah. Ya, garis bawah ya, yang ilmiah ya, yang ilmiah. Kalau misalnya mengatakan, oh nggak semuanya seperti itu, ya itu hanya oknum. Lalu kenapa oknumnya bermunculan sekali seminggu? Itu kan yang jadi permasalahan. Ya kalau oknumnya bermunculan sekali seminggu, itu artinya ada yang salah dengan tradisi kita dalam beragama, ada yang salah dengan pola pikir kita, ada yang salah dengan prinsip kita. Ya bisa aja ya. Saya tidak mengatakan ini ada di Konoha ya. Maksudnya saya tidak mengatakan ini ada di Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Gini. Bisa aja karena kita punya tradisi dalam beragama, misalnya kita menganggap bahwa agama lain sesat gitu ya, kita menganggap bahwa agama Kristen itu masuk neraka, ya kan bisa aja itu pemicu utama kan, kita nggak tahu kan, who know ya kan, ya boleh-boleh aja kan, ya, bisa aja seperti itu, sehingga kita menganggap bahwa agama lain sesat ya,
Ya, jadi apakah ini bersumber daripada ideologi agama itu sendiri atau tidak? Menurut keyakinan saya ini bersumber daripada ideologi agama. Karena saya tidak pernah melihat agnostik, ateis menggusur orang lagi ibadah, bubarin paksa, nggak pernah. Saya nggak pernah melihat seperti itu ya. Ya, nggak pernah sekalipun ya. Nggak pernah ateis gitu ya, atau membubarkan ibadah orang lain, nggak pernah. Di Konoha maksudnya, nggak ada tuh. Jadi itu artinya kita bisa aja lebih jahat daripada ateis, iya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, saya tidak akan berpihak di video ada yang menyimpulkan. Oke guys, sekian video, terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.